Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini, saya mohon maaf ya, selama perkuliahan selalu online, saya belum bisa ke kelas. Saya, saya harap nggak mengurangi proses pembelajaran ya. Kalian harus tetap mengikuti perkuliahan dengan online, harus tetap sungguh-sungguh. Maksudnya tetap harus bisa ngikutin materi yang saya sampaikan ya. Walaupun ini bukan mata kuliah prodi ya, tapi mata kuliah kecerdasan buatan ini mata kuliah fakultas atau mata kuliah universitas ya, lupa saya. Mata kuliah fakultas ya. Universitas ya. Tapi paling enggak kalau kalian paham konsep kecerdasan buatan dan bisa mengimplementasikan, enggak sampai mengimplementasikan ya, tapi paham konsep dan paham luarnya dikit itu dapat poin plus lah. Kalian punya apa namanya poin plus ya daripada yang lain. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep Python, bahasa pemrograman Python. Hmm. Dari perulangan, percabangan, konsep error handling, fungsi, dan tipe data dalam Python. Hari ini saya akan bahas sebuah library. Ini namanya library ya. Streamlit ini. Library dalam Python untuk membuat aplikasi yang menampilkan interface ya, user interface. User itu pengguna, interface itu tampilan antarmuka. Tampilan antarmuka pengguna. Kalau dalam bahasa Indonesia. Bagaimana membuat tampilan antarmuka pengguna? Websitenya adalah streamlit.io. Eh, Kalian bisa kunjungi. Di sini harusnya ada dokumentasi nih. Kalian tik docs ini dokumentasi tutorial. A faster way to build and share data apps. Turn your data script into shareable web app in minute. All in pure Python, no front-end experience required. Jadi ini adalah salah satu tool di bahasa pemrograman Python untuk membuat aplikasi web yang kita akses di browser. Sangat mudah dan tidak butuh banyak pengetahuan tentang pemrograman. Oke, next. Apa itu Streamlit? Streamlit adalah alat sederhana yang memungkinkan kita membuat aplikasi web interaktif dengan cepat menggunakan Python. Kita dapat menggabungkan kode Python dengan komponen visual untuk membuat antarmuka pengguna yang interaktif dan dapat diakses melalui browser. Dalam materi ini kita akan bahas dasar-dasar Streamlit dulu ya. Instalasinya nanti kita harus mengklik di terminal ya. Kita buka Visual Studio Code, ini Visual Studio Code ya. Kemudian klik New Terminal. Di terminal itu kita tulis install terlebih dahulu. Jadi installnya itu lewat terminal, nggak lewat download. Ini yang penting ya. Ini installnya harus connect internet ya. Jadi laptopnya tuh harus connect internet. Kita tuliskan perintah atau sintak ini ya di terminal. Pip install Streamlit. Maksudnya apa? PIP ini singkatan ya. Paket installer Python. Jadi ini perintah untuk mendownload paket installer Python. Terus ini perintah install karena nanti ada perintah uninstall ya.
Streamlit. Jadi ini perintah untuk pada paket installer Python install sebuah aplikasi library bernama Streamlit. Saya kasih contoh ya. Jadi di sini semua kalian belum buka Visual Studio Code ya, kita buka dulu. Kemudian open folder. Kalau saya terbiasa open folder ya, kita tentukan dulu foldernya. Cari folder kalian taruh Python-nya. Kemudian baru kemudian terminal. New terminal. Ini kita bisa tulis clear. Kita tulis di terminal pip install Streamlit. Itu kadang kalau ini karena saya sudah install, jadi tulisannya requirement already satisfied. Satisfied ya. Tapi kalau pertama kali install nanti akan download terus masukkan email dan lain sebagainya, itu diisi aja. Dibaca aja. Karena saya sudah install, jadi nggak muncul apa-apa ya. Nah ini pip install Streamlit. Nah kalau muncul seperti ini, perhatikan nih. Ini memang agak, ini hal baru sih. Lah tulisannya mana? Kalau muncul seperti ini di Windows ada tulisan mana ya? Nih ya, error ini. Langkahnya ada beberapa cara untuk mengatasinya. Pertama, mengatasi error PEP 668. Ini ya tulisan ini. Masalah yang muncul pada terminal kamu adalah Python environment di sistem kamu dikelola secara eksternal oleh OS, khususnya Ubuntu, yang menerapkan PEP 66 untuk mencegah kamu tidak menginstal Python ke sistem global dan berpotensi merusaknya. Solusi yang dianjurkan, gunakan virtual environment. Maksudnya gimana? Virtual environment itu lingkungan virtual gitu ya. Jadi biar Python-nya itu satu folder itu satu environment gitu ya. Jadi kita harus tuliskan ini Python 3 min-m vnv vnv. Kita tulis di terminal. Kemudian kita aktifkan sort vnv bin activate. Ini ditaruh di terminal ya. Baru kemudian ditulis pip install Streamlit. Jadi kalau muncul error nanti bisa tanyakan ke saya. Sehingga nanti muncul tulisan di sini vnv. Tujuannya cuma kita hanya install Streamlit itu di folder kita, di folder Pythonku ini. Enggak seluruh komputer gitu ya. Jadi biar enggak terjadi bentrok. Tujuannya penjelasan sederhananya seperti itu. Ini kalau ingin memaksa install ke sistem pakai perintah ini. Tapi tidak disarankan. Nah, membuat aplikasi Streamlit pertama. Anda dapat membuat aplikasi Streamlit dengan sangat mudah. Berikut aplikasi sederhana. Pertama, kita harus import. Import ini maksudnya memasukkan library Streamlit, import Streamlit. Kita panggil library Streamlit, kemudian st itu alias. Jadi kita singkat sebagai st aja. Kemudian st ini Streamlit maksudnya dot write ini fungsi dalam Streamlit untuk menambahkan teks ke aplikasi. Saya kasih contoh. Kita buat file baru, pertemuan 12.py. Terus kemudian saya perbesar ya, biar kelihatan. Import Streamlit as, nggak tahu sekarang ini udah ada AI ya di Visual Studio Code. Jadi apa yang akan kita tulis itu udah ada sarannya. Tinggal kita tap.
Sekarang AI mempermudah. Baru kita, nah ini. Dia langsung ngasih saran. ST title pertemuan 12 aplikasi Streamlit sederhana. Dia udah tahu. Nah, kalau sudah kita save, kalau belum ke save itu tandanya di sini ada putih ya, Ctrl Z. Seumpama ini saya kasih spasi. Nah, di sini kalau ada putih, artinya belum ke save. Jadi kalau dijalankan nanti error ya. Berarti. Jadi kalau kita merubah shortcode-nya jangan lupa di S, Ctrl S, save. Cara menjalankannya bagaimana? Di sini ada ya. Untuk menjalankan aplikasi, simpan kode tersebut dengan Ctrl S, file save, dan jalankan perintah berikut. Kita jalankan menggunakan nama aplikasinya Streamlit, ditulis di terminal ya. Run, jalankan, terus nama filenya. Kalau di sini app.py. Kalau saya kan pertemuan 12.py. Jadi saya tulis Streamlit, run, pertemuan PER, kita tap aja. Langsung dia, nah, terus enter ya. Otomatis akan membuka browser dan menampilkan teks. Ini yang dimaksud. Jadi tampilannya seperti ini. Judul karena hanya teks saja. Oke, bisa dipahami ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan? Cukup sih, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nanti ada tugas ya, biar lebih paham. Saya lanjutkan. Itu baru menampilkan teks. Kan ada banyak komponen ya dalam aplikasi. Oke, sini adalah judul, ini adalah subjudul. Dalam program ini kita menggunakan title sama subheader. Kalau tadi writer ya. Ini title untuk menampilkan judul, subheader untuk menampilkan subjudul. Nggak perlu saya kasih contoh ya, ini mudah ya, harusnya. Kalau ini dijalankan, tampilannya tadi. Seperti ini, di browser ya. Terus menambahkan komponen visual. Jadi ada button, kita harus terbiasa komponen-komponen visual dalam bahasa web ya. Button itu istilah untuk tombol. Text input itu menambahkan input teks, memasukkan teks. Terus slider menambahkan slider, select box menambahkan kotak pilihan, dan banyak lagi lainnya. Kita bisa lihat komponen lebih detail semuanya ada di website Streamlit ya. Kalau kita klik dokumentasi. Nah, di sini ada fundamental, basic concept, advanced concept, additional feature. Komponennya mana? Nah, di sini ada banyak contoh. Ini contoh shortcode-nya. Ini contoh tampilannya. App design animate button. Di sini sudah ada beberapa contoh ya di PowerPoint saya. Kalian bisa cek.
Pertama, aplikasi input nama. Kemarin ketika kita belajar awal Hello World, kemudian kan menampilkan nama ya. Tapi kan berbasis terminal. Kalau ini sudah ada tampilannya. Aplikasi input nama, masukkan nama Anda, nama Budi, halo Budi. Kita bisa membuat aplikasi seperti itu hanya cuma berapa baris ini, nggak sampai 8 baris ya. Di sini ada import streamlit ACST, title, aplikasi input nama, subheader, masukkan nama Anda. Kemudian kita buat inputan menggunakan st text input, nama, kita masukkan variabel nama, if nama diisi, stUret, halo nama. Sangat mudah ya. Jadi kalau kita contoh header, dikasih saran udah itu ya, subheader, tujuan pembelajaran, input nama, aplikasi input nama, st nama sama dengan st text input, masukkan nama Anda itu ya. If nama, str selamat datang nama. Udah, save. Nah, enaknya ini apa namanya, Streamlit ini, kita nggak, kalau ini masih jalan, jadi kita nggak perlu nulis lagi ya. Ini artinya kalau terjadi perubahan kita hanya save aja, kemudian di browsernya itu kita hanya refresh. Ini kita refresh. Nah, langsung berubah. Pertemuan 12 membuat aplikasi Waseda Streamlit. Masukkan nama Budi. Enter, selamat datang Budi. Gitu ya. Bambang. Selamat datang Bambang. Oke, contoh yang lain. Di sini saya ngasih beberapa contoh. Aplikasi penjumlahan. Masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, jumlahkan. Hasil penjumlahan 30. Di sini saya sudah kasih contoh. Angka st number input. Kalau tadi text input ya, kalau untuk string. Kalau untuk angka st.number input. Kita ganti aplikasi penjumlahan. Angka 1, angka 2, hasil angka 1, 2, hasil penjumlahan. Tadi ada button ya, kita pakai button. If st.button. Kalau ini nggak ada buttonnya nih. If st.button. Jadi angka 1, st number input, masukkan 1, angka 1. If st button ini kita ngambil button. Button itu tombol ya bahasa Indonesia. Hitung penjumlahan, kalau button ini diklik, berarti hasil dijalankan, angka 1 ditambah angka 2, terus sukses. Sukses ini nanti mencetak teks berwarna hijau ya, sukses. Ini kita refresh. Nah, masukkan angka pertama, 100, 200. Nah, ini button maksudnya, hitung penjumlahan. Nah, ini warna hijau. Sukses itu. Hasil penjumlahan 300. Kalau ini saya isi 200, 500 gitu ya. Terus dihitung penjumlahan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum ada ya? Contoh yang lain, konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Kalian bisa coba semuanya. Beberapa contoh aplikasi kelulusan. Kemudian berilah contoh penggunaan beberapa komponen. Ada beberapa komponen yang lain. Bentar.
Kok jadi gini? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Supaya ini lebih paham konsep ini, saya minta masing-masing praktekkan ya. Jadi saya tulis tugas di sini, dikumpulkan, minggu depan saya bahas ya. Saya cek. Insert text box. Buat aplikasi dengan Streamlit untuk yang ada hubungannya dengan THP apa ya? Gini aja. UTS kemarin ya. Apa pertemuan sebelumnya? Ya ini aja ya. Nggak terlalu ya. Harusnya nggak masalah. Yang ini untuk tugasnya yang pertemuan 11 yang konsep string itu ekstraksi kode sampel ini dibuat dibuat dalam bentuk tampilan ya, dengan Streamlit. Oke, kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nanti dikumpulkan di kampus ya, pertemuan 12 untuk pertemuan selanjutnya. Silakan didiskusikan dengan temannya bagaimana mengerjakannya ya. Kan kemarin sudah saya kasih contoh jawaban ya di pertemuan 11 itu, tapi kan berbasis terminal ya, berbasis teks. Nanti dikerjakan tapi dengan tampilan Streamlit. Oke, kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Cukup sih, Pak. Cukup ya? Oke, nanti kita bahas minggu depan termasuk materi selanjutnya ya, yang ada hubungannya sama kecerdasan buatan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih yang sudah datang. Ini pertemuan 12 ya, 13, 14, 15, 3 pertemuan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.